Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang penculikan yang kali ini tidak dilakukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang sangat dikenal korban dan bahkan sangat dipercaya korban, yaitu seorang guru. Jadi wali kelasnya, gurunya juga, dan itu terlibat dalam kasus penculikan seorang anak yang ternyata anak ini masih berusia 15 tahun dengan kondisi berkebutuhan khusus. Nah, seperti apa? Kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi kasus ini terjadi di Tangerang Selatan, di salah satu SMP negeri di situ. Dan anak yang menjadi korban adalah anak berkebutuhan khusus, sedangkan pelakunya adalah guru olahraga yang sekaligus juga wali kelasnya. Menurut penuturan korban itu mendapat informasi dari wali kelasnya ini bahwa dia diminta pulang oleh keluarganya. Dan untuk itu dia disilahkan untuk segera keluar dan mobil yang menjemput berwarna putih sudah berada di depan sekolah. Saat dia mendengar itu peristiwanya sekitar pukul 9 pagi. Karena gurunya yang ngomong, apalagi itu juga wali kelas, maka dia langsung percaya. Dan dia keluar sendirian lalu memasuki mobil putih ini, dan setelah itu maka dia tidak terlihat lagi tuh di lingkungan sekolah dan juga tidak ada di rumahnya. Saat jam pulang sekolah, kakeknya menjemput seperti biasa. Ternyata anak ini sudah tidak ada. Dan menurut keterangan wali kelasnya bahwa dia sudah pulang karena mendapat kabar bahwa ada keluarganya yang menjemputnya sehingga anaknya pulang. Itu menurut penuturan guru. Nah, ini adalah kasus yang terjadi pertama ya, bahwa seorang guru ya sekaligus wali kelas terlibat dalam sebuah penculikan. Karena ternyata setelah diselidiki oleh kepolisian dengan berbekal CCTV. Jadi mobil ini tuh tidak berhenti persis di depan sekolah. Itu agak jauh berhentinya, dan anak itu terlihat menuju mobil dan masuk ke dalam mobil itu tanpa curiga. Nah, ternyata di dekat sekolah itu ada pet shop. Nah, pet shop ini memiliki CCTV dan menangkap gambar bagaimana si anak ini berjalan, masuk ke mobil, dan juga mobilnya berwarna apa, mereknya apa, kemudian nomor platnya. Karena mendapatkan bukti itu, orang tuanya loh yang mencari ini ya. Nah, kemudian kepolisian mencari tahu siapa pemilik mobil ini. Ternyata ini mobil sewaan, dan yang mengejutkan, mobil ini disewa atas nama si guru itu. Nah, berarti gurunya terlibat, padahal menurut orang tuanya ketika anak ini tidak diketahui keberadaannya, si guru ini pun pura-pura ikut membantu mencari. Nah, kemudian kepolisian akhirnya menangkap si guru, kemudian meminta keterangan dan akhirnya mengetahui di mana keberadaan si anak itu. Nah, ternyata ketika ditemui, anak itu memang sedang berada di dalam kamar, kemudian diselamatkan, dan akhirnya dari anak ini juga tentu dapat diketahui keterangan yang diterima dan bagaimana gurunya ini punya keterlibatan. Nah, sejauh ini polisi masih mencari 3 orang lainnya yang disebutkan oleh si guru sebagai bagian dari rencana penculikan ini. Dan apa motif penculikan ini juga belum terungkap. Tentu kita harus menunggu kepolisian bekerja untuk mencari tahu ya, karena setidak-tidaknya pelakunya, salah satu pelakunya yaitu gurunya saat ini sudah berada dalam tahanan kepolisian. Nah, kita tunggu ya. Nah, tapi ini kita tentu saja cukup terkejutkan dengan peristiwa ini. Lalu kita sebagai orang tua bingung nih, waduh kalau seperti ini ya, ada guru-guru yang kayak begini, ya bagaimana ini nasib anak-anak kita? Apakah kita percaya kemudian menitipkan anak-anak kita di sekolah ya, ketika anak-anak kita pun ternyata tidak aman menjadi korban penculikan yang mungkin saja dilakukan oleh orang terdekatnya atau orang yang dia kenal seperti gurunya. Nah, seperti itu peristiwanya, kita akan bahas kemudian seperti apa kondisi korban dan seperti apa kita akan belajar ya dari kasus ini.
Kondisi anak ya menurut berita yang ada di beberapa media bahwa menurut orang tuanya anaknya mengalami trauma. Sudah pasti mengalami trauma. Jangankan anak berkebutuhan khusus, anak yang tidak dengan kategori ABK saja itu kalau diculik tentu mengalami trauma. Apalagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Mungkin dia juga pada kondisi selama ini ya selalu berada di dekat keluarganya, tidak pernah lama berpisah, dan ini harus berpisah selama 30 jam bersama orang asing dengan kondisi yang betul-betul dia tentu tidak pernah mengira, dan mungkin dia juga nggak ngerti bahwa kondisi saat itu dia dalam kondisi diculik. Yang pasti dia pahami saat itu dia dalam kondisi bahaya dan dia nggak tahu bagaimana caranya mengabarkan kepada keluarganya. Kondisi 30 jam berada bersama penculik tentu bukan hal mudah bagi seorang anak. Nah, apalagi dengan anak berkebutuhan khusus. Maka ini butuh tentu hak pemulihan ya, psikologi, bisa dibantu oleh psikolog di Tangerang Selatan. Kemudian juga itu haknya ya, hak anak ini. Kemudian juga anak ini tentu akan punya proses panjang dan orang tuanya tentu harus ikut nih ya, oleh psikolog biasanya akan diberitahu bagaimana anak ini kemudian bisa cepat pulih. Tentu juga bergantung pada kondisi keluarga, dan karena sekarang sedang libur sekolah tapi nanti dia akan masuk sekolah. Nah, gimana dia pasti punya rasa ketakutan untuk kembali ke sekolah. Nah, ini semua tentu harus dipersiapkan. Yang pertama, anak biasanya itu akan punya mimpi-mimpi buruk tuh setelah peristiwa itu. Dia akan terbangun, dia akan takut. Nah, disitulah kehadiran orang tua, keluarganya sangat penting. Ya, tidak usah dilawan dengan mengatakan bahwa udah nggak ada apa-apa, tidak. Tapi katakan bahwa iya nggak nyaman, tetapi kita semua akan bersama kamu. Itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian ketika memasuki sekolah nanti tentu tidak bisa dipaksa juga. Ketika misalnya nanti ya tanggal 10 Juli hari pertama sekolah, lalu dia belum siap, ya kita juga tidak bisa memaksa. Tetapi harus ada pendekatan yang melibatkan guru-gurunya, di mana guru-gurunya ini ngejamin gitu ya kalau sekolah bahwa sekolahnya aman, bahwa dia akan bersama para guru gitu ya dalam kondisi dijaga. Nah, ini hal yang sebenarnya penting nanti dalam proses bagaimana pemulihan si anak ya. Namun kalau melihat kasus ini agak mengherankan. Kok hanya berbekal telepon si gurunya ngomong, tidak dikonfirmasi misalnya oleh piket. Piket itu ketika akan keluar biasanya tuh ada tulisan gitu ya, buku yang anak harus ditulis bahwa anak ini keluar pukul berapa, untuk keperluan apa, siapa yang menghubungi, nomor kontaknya. Jadi siapa orang yang menjemput pun harusnya disebutkan. Jadi dijemput oleh siapa. Jadi orang tuanya harus menginformasikan bahwa anak saya pulang dengan mobil ini dan dengan si supir bernama ini. Nah, tapi kalau ini kan tidak sama sekali, jadi berbekal pada telepon yang diterima oleh si guru, begitu kata si guru, anak itu main keluar saja gitu. Nah, ini saya rasa pembelajaran bagi sekolah. Anda harus memastikan perlindungan pada anak-anak. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak punya sistem untuk mencegah hal yang seperti ini. Apalagi dia keluar di tengah pelajaran. Artinya pukul 9 itu masih pagi. Nah, di situ harusnya masih bisa, pasti wali kelasnya itu sebenarnya dan pihak sekolah pasti menyimpan kok nomor telepon kontak orang tua. Ini kan bisa diminta, dikonfirmasi. Ya, jangan main percaya juga gitu ya dengan situasi atau pada pengalaman dalam kasus ini. Ya, ini pembelajaran juga menurut saya bagi sekolah. Ya, jadi ini kita tidak mau juga ini menjadi presiden buruk. Ya, sekolah, guru tidak dipercaya karena kasus ini, itu jangan sampai gitu. Nah, untuk itu maka sekolah ini perlu pembenahan. Dinas Pendidikan ini penting sekali melakukan pembinaan ke sekolah ini, apalagi sekolah negeri, dan segera membuat sistem bagaimana agar anak-anak tidak mudah ya keluar dari sekolah, apalagi di tengah pembelajaran ya tanpa konfirmasi dan klarifikasi yang jelas bahwa orang tuanya mengetahui dan memang orang tuanya yang menginginkan hal itu. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa jemput langsung, maka harus mengkonfirmasi kepada sekolah siapa yang menjemput. Ya, kemudian namanya, kalau perlu pakai KTP-nya ditinggal, ya KTP-nya ditinggal sehingga jika terjadi apa-apa ini bisa dibantu pencariannya. Lalu pihak nomor telepon orang itu juga penting. Nah, bahkan ketika anaknya udah mau diambil, itu pun bisa telepon gitu ya ke orang tua, betul ini orangnya gitu, pakai video call, ini ya betul sampai bisa mau dipastikan. Nah, ini berarti ada kelalaian kalau ternyata anak ini keluar hanya bermodal
telepon yang dinyatakan oleh wali kelas. Dan anak ini pasti nurut karena wali kelas kan dia nggak akan pernah berpikir itu orang yang dia percaya, dia yakin akan dilindungi. Oleh karena itu tidak pernah mengira bahwa dia korban dari dugaan penculikan yang dilakukan oleh wali kelasnya sendiri. Nah, demikian ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, ya, bagi para orang tua, bagi sekolah, dan juga dinas pendidikan dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, ya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.